Shalom, salam sade, salam hari Selasa, salam timnas ya. Hari ini timnas main ya. Lawan Bahrain ini yang kita tunggu-tunggu. Tapi sebelum itu kita bahas market dulu ya. Market BTC yang lumayan hijau ya. Sempat ke 88 dia ya. Tapi tadi dia nutup di 87,2 kalau nggak salah ya. Tapi ya altcoin nggak hijau gimana, BTC yang ini kan altcoin nggak hijau gimana, hijau tipis aja gitu juga altcoin ya. By the way, ini saya buat video posisi market cap dibanding kemarin masih ada naik 1,4% ya di 2 triliun, 85 billion. Volume lumayan naik 58% yaitu di 87 billion. Dominance agak drop juga ya, kemarin 60,8 ini 60,6 ya. Fear and Greed agak naik persentasi ke 34. Altcoin nggak gimana di 18% per 100 ya. Saya buat video sekarang posisinya BTC di 86,7, 86.743. Ethereum 2054, XRP $2.42, XRP just malah koreksi ya, naik tipis kemarin ya. Ya nggak beda juga harganya di $2.44 ya. BTC di harga 84.000 juga segitu harga nilainya ya. Ini dia udah 87, 88 tadi juga ya, nggak beda jauh, masih di situ-situ ya altcoinnya. Crow yang naik agak lumayan ya. Cronos ada naik 28,5%, yaitu di 10 sen ya. Ya overall hijau tipis. Nggak gimana untuk market crypto. Justru kalau mau scalping hari ini saya rasa kayaknya bisa ambil short sih, kayaknya bisa masih agak down balik dia ya. Jadi kita lihat event hari ini. Pagi ini saya ada ambil sell. Kemarin saya ragu, pagi ini saya tadi di $3.015, 3015 di situ saya ambil posisi sell. Ya lihatlah ada rezeki atau enggak nanti ya. Semalam agak ini ya, semalam hijau semua gitu ya. Kalau kita lihat Nasdaq lumayan nutup hijau tebal di 2,2%. S&P 500 juga lumayan hijau tebal 1,7%. Dow Jones juga ya. Dolar agak menguat dikit. Dan pagi ini juga market Asia agak hijau. Dolar sekarang di kisaran 103,9 atau nanti dia agak naik dikit 104 ya, hijau tipis untuk market Asia pagi ini dolar ya. Dia semalam S&P Global Manufacture
PMI-nya itu drop lumayan ya. Tapi dia punya global service PMI yang hijau gitu. Global service. Jadi diambillah data global service ini yang buat dolar agak menguat dikit gitu. Ya. Market maker ambil data service PMI-nya sebagai acuan. Jadi dolar agak menguat dan Sao merah semalamnya, nutup dia merah 11 dolar something gitu. Tadi pagi dia tutup ya. Nah, terus saya lihat ini mungkin hari ini kalau eventnya ya masih possible. Mungkin masih bisa turun dikit gold, saya rasa bisa merah juga hari ini ya. Ya lihatlah. Hari ini dia kalau lihat ini eventnya jam 10 CB Consumer Confidence ya. Drop kalau consumer confidence-nya sebelumnya 98,3. Ini dia forecast estimasinya 94,2. Tapi bebarengan jam 10 dia ada new home sales. New home sales ada kenaikan ya. 657.000 sebelumnya. Ini forecastnya 682.000, ada kenaikan. Nah, saya rasa hari ini, malam ini mungkin market maker nggak ambil data CB Consumer Confidence sebagai acuan. Saya rasa lebih dia ngambil new home sales. Kalau new home sales positif, saya rasa dia ambil itu, yang berarti dolar masih bisa menguat. Mungkin masih menguat tipis lah, mungkin malam ini juga 104 ya, 104.2.3 gitu ya. Gold bisa agak merah mungkin ya. Saya rasa lebih agak diperhatikan dengan home sales, karena gini, dia ada kalau hari ini saya rasa disetel dolar hijau gitu, saya rasa ya, karena sebenarnya agak diperhatikan adalah new home sales gitu ya. Property sebenarnya, housing itu lebih perhatian. Sebenarnya ada isu-isu akan ada housing crash lagi gitu ya. Justru ini datanya new home sales naik ini. Nah, saya rasa akan itu yang acuan market maker ambil datanya untuk acuannya untuk style market, gua rasa untuk hari ini ya. Itu perkiraan saya, mudah-mudahan benar. Nggak salah. Kalau dolar menguat ya, Sao mungkin masih agak merah ya malam ini, dan bisa aja BTC agak drop balik gitu ya. Bisa aja mungkin ini di 87 sekian, 86 sekian mungkin ya. Itu yang saya lihat untuk hari ini gitu. Karena yang dilihat yang agak naik itu yang dimainkan BTC. Dia disorong 88, enggak, di 88 dia balik turun ya, balik turun. Nutup di 87,2, sekarang agak turun lagi di 86,7 sekian ya. Kalau mau scalping sih, kalau saya ya kalian cek candle, lebih kayaknya lebih, kalau saya lebih pilih ini mau scalping untuk crypto, ambil posisi sell juga sih kalau saya ya. Ya cek candle yang kalian lihat mau koreksi, nah itu bisa kalau kalian mau short ya. Misalnya saya lihat BGB boleh kalau pengen di short ya. Hyper liquid, hype itu bisa juga kalau mau di short gitu. Itu sih kalau lihat market ininya untuk hari ini ya. Nah,
kalau apa bola kita lebih hari ini timnya harus menang ya. Lawan Bahrain ini, lawan Bahrain ya, kita nggak tahu nanti gimana dia starting 11-nya, siapa dia taruh ya, nggak tahu sih coachnya ini, tapi ya saya harap yang dia taruh itu jangan pemain tua ya, jangan di belakang Jordi Amat gitu, pemain tua yang kalau pergerakan yang lambat udah nggak bisa. Itu lawan Bahrain itu beberapa pemainnya itu licin, itu ular, speednya juga cepet itu ya. Misal kayak si nomor 8 si Muhammad Mahon kalau nggak salah ya, itu yang buat masuk gol detik-detik terakhir nggak kejaga, itu licin itu. Yang nomor 7-nya juga bagus, pemain ada beberapa lah ya. Pemain nomor 12, saya nggak ingat namanya. Tapi sekali lagi, saya rasa kali ini dia, ya semoga pelatih timnas kita jeli lah ya. Kalau saya lihat sih, sisi kanan mereka kiper. Kalau serang kiper, saya lihat kipernya kan gede tuh badannya ya. Siapa namanya itu? Itu kalau saya lihat dari pertandingan Jepang kalahkan mereka, Jepang tahu kelemahan kiper ini untuk nahan bola sebelah kanan, dia untuk buang sebelah kanan gitu, itu dia agak lemah gitu. Kecepatannya, refleksnya gitu lebih mungkin agak lambat dibanding kecepatan di sebelah kiri dia ya. Nah itu, jadi di situ juga dibaca. Terus gua rasa hari ini ya mudah-mudahan tim kita main di home di GBK, timnya bisa lebih kurang kayak tim yang kalahkan Arab ya di situ. Kalau saya pribadi, saya pengen Hafner ada main gitu ya, Justin Hafner, karena butuh yang Hafner bagus, gesit juga ya, lincah dan juga pekerja keras. Saya sih pengen dia ini turun, tapi lihatlah apa mungkin nanti starting. Saya rasa starting ada Kevin Dick juga gitu. Kevin Dick masih buat saya ya, dia masih belum mix banget sama timnas gitu ya, baru kedua kali dia main ya, terus pertama lawan Jepang, jadi belum. Jadi kita banyak pemain bagus kayak Max Hilger bukan jelek, ada yang bilang dia bukan jelek, mereka belum istilahnya kimianya tuh belum nyatu. Kalau kita bilang kimia tuh belum nyatu ya kan, jadi bukan mereka jelek, dan mereka baru main, gaya bermain di Asia kan beda juga, jadi belum gimana. Tapi kalau yang kayak Ivar, kayak Justin Hafner ya kan, Sandy Walsh gitu, mereka udah lebih tahu gitu. Apalagi Justin Hafner pernah main di Jepang, tahu juga sekarang Sandy. Jadi gaya bermainnya juga beda ya, mereka udah pernah ngadapi. Jadi chemistry-nya, kimianya belum nyatu. Kalau Kevin Dick ya, bukan berarti jelek, enggak. Mereka kalau jelek nggak mungkin bisa masuk champion gitu kan. Cuma belum dapat istilahnya chemistry bener-bener ininya, belum dapat mereka. Feel-nya gua rasa juga kan. Jadi ya kita lihat lah. Tapi anyway, lini tengah kita harus ada ini. Dari dulu tuh saya lihat sebenarnya dari zaman Sintayong itu, timnas kita itu kurang kelemahan di lini tengah, midfieldnya ya kan, sama ujung tombaknya gitu, finishing itu terus. Maka Sintayong kadang dia pakai strategi parkir bos, counter attack, itu wajar. Cuma ya banyak pengamat yang nggak ngerti, wah dia ya, niatnya kalau mau nyerang apa aja bisa lah, mau ya kan, mau bagus dia bilang, mau jelek dia jelek kan, cari kesan kan bisa aja. Tapi bukan itu kita lihat ya kan, sebenarnya midfield kita ya itu harus ada perbaikan
ya kan. Kalau midfield kita kuat, itu kalau depan dia taruh si Ole Romeni, ya kan, ada Orat Mangun, ya kan, nanti entah dia Marcelino, itu lebih ada dapat supply dari tengah, itu lebih ini. Ya kita lihatlah gamenya, ya kan. Mudah-mudahan bisa petik kemenangan gitu, ya. Kalau dia mainnya seperti lawan Arab, saya yakin kita bisa menang gitu timnas hari ini, ya kan. Nah, kembali lagi dia pakai pola berapa? Kita waktu lawan Arab 3-5-2 kalau nggak salah, ya. Itu bagus untuk sementara, ya 5 ada di tengah 5 gitu, itu bagus juga. 3-5-2 kalau nggak salah lawan Arab itu, ya kan. Ya lihatlah siapa yang ini nanti. Nah, lihat, kalau saya lihat berita si Alex Pastor katanya akan pakai strategi ganti, bukan total football ya, pakai gaya Itali Catenaccio gitu ya. Ya Catenaccio ini dulu terkenal ya, Itali juara dunia juga World Cup ya pakai itu. Mereka bertahan ya, kadang dibilang parkir bus, iya, tapi ada kelebihan. Cuma inilah orang nggak ngerti. Kalau yang ngoceh, oh parkir bus nggak ada seni. Di situ ada seninya, bertahan. Orang akan, oh pertahanannya kokoh, susah ditembus, begini, begitu, ya kan. Itu. Tapi anyway, bukan itu kita bahas. Yang penting harus menang. Karena ini pertandingan penting. Kalau ini nggak bisa petik poin di home, ya wassalam lah, saya rasa ya. Kedepannya. Kalau, ya semua harus ada luck juga, ya kan. Jadi saya lihat ada berita juga sebagian pundit yang nyerang pemain nggak elok lah. Kadang pundit kita ini juga jam terbang masih kurang juga, pundit-pundit Indo. Kita tuh nggak boleh nyerang pemain lagi, harus ada game penting gitu, ya kan? Yang bilang nggak nasionalis lah, oh dia nggak begini. Walaupun lu ngomong yang itu nggak nasionalis, tapi mereka pemain diaspora ini yang namanya itu kan agak ngerasa juga, ya kan. Nggak bisa lagi ada mau pertandingan baru, harus bangun narasi positif biar pemain itu tenang, ada ini semangat, bukan dibuat suasana keruh ya nggak nasa. Ini pundit-pundit ini harus disentil juga kuping mereka, ya kan. Atau yang bilang, oh si Verdong mainnya jelek, harusnya naik ke atas. Verdong salah satu pemain konsisten, gue seneng si Verdong main, pekerja keras gitu. Itu pundit cari-cari kesalahan, cuma mau backup pelatih kayaknya. Ya ini total salah, kalah sama Australia itu buat saya bukan kesalahan pemain, bukan apa, pelatih yang nggak cukup jam terbang. Harusnya dia udah tahu pemain nggak cukup waktu, ada yang 2 hari sebelum main baru nyampe gitu, ya kan nggak ini. Jadi mending fokuskan yang sudah ada chemistry, yang udah, apalagi tim yang udah tahu sama tahu gitu, yang lawan Arab menang gitu kan, pakai itu dulu gitu. Tapi ya overall nggak usah dibahas lagi, udah terjadi, ya kan, udah 5-1, ya kan. Nah kita tatap ini harus malam ini harus menang, ya kan. Itu yang kita support. Kalau dia malam ini di GBK mainnya seperti kayak lawan Arab, gue yakin bisa aja kita kalahkan ini Bahrain 2-0 juga gitu. Menang 2 bola lah, ya. Bisa aja untuk menang 2 bola gitu. Ya kita lihatlah, kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan ini bisa ada yang positif malam ini. Ya, satu lagi saya mau koreksi itu. Gua lihat press conference-nya kemarin, kadang wartawan juga mau gua ini nanyanya bego juga. Dia nanya sama si Talazi ya, pelatihnya Bahrain, gimana menurut kamu, ya kan, Indonesia tiap game bertambah pemain yang kamu nggak tahu. Nggak perlu lu tanya pakai yang begitu, bego.
Anda buka celah untuk dia serang. Sebenarnya jawab si Talajik itu asli telak sekali nyindir ke bangsa Indonesia. Gua ikuti katanya, ya kan? Gua ikuti. Penduduk Indonesia kalau nggak salah berapa? 350 juta. Kenapa nggak ada yang main harus ambil dari Belanda? Tiap ini dari Inggris, dari Belanda katanya kan. Itu dia nyindir. Anda kasih pertanyaan Anda buat dia bisa nyindir, patahin semangat, goblok. Sebenarnya jurnalis-jurnalis ini harus belajar komunikasi juga. Nanya yang kalau bisa jatuhkan mereka. Halus tapi bisa jatuhkan mental mereka. Ini si pelatihnya licik itu, pinter dia. Justru dia pinter gitu. Oh, ini bulan Ramadan. Sebenarnya ada ketakutan. Mereka agak ini juga. Jadi dia pretend to be nice, ini bulan Ramadan, kita happy aja, enjoy the game, ini itu, ya kan. Terakhir udah ada malas dia mau jawab, dia coba lempar ke kipernya, dia sengaja bawa kiper, dia tahu kiper kan diserang, ya kan. Super Power Indo nggak suka, karena dia sok-sok garang di kandangnya kan. Coba, tapi wartawan langsung reject, nggak mau tanya ke kipernya, lucu. Tapi itulah, lain waktu ya, saya kasih saran buat jurnalis Indonesia, nanya tuh yang kalau bisa buat mereka down, tapi dengan bahasa halus, nggak nyerang, nggak kelihatan nyerang, tapi bisa buat down. Bukan nanya dia yang bisa dia jawab buat permalukan kita gitu. Itu sih masukan saya. Satu lagi saya mau ini, ada saya dari 2 hari ada yang tanya, kok apa George Soros yang mainkan IHSG turun atau ini nyerang Prabowo. Ada beberapa teman saya, email saya juga tanya saya gitu kan, bahas dong soal Soros. Hari ini kita bahas Timnas, mungkin nanti Sabtu ya. Sabtu biasanya weekend, Sabtu baru kita bahas yang entah politik, geopolitik gitu. Oke, jadi begitu aja video di hari Selasa ini, ya kan. Semoga di market buat yang scalping, yang trading bisa cuan, ya kan. Semoga malam ini koreksi gua juga bisa cuan dikit. Dan kalau semoga bisa cuan, Timnas bisa menang, kan double happy gitu. Oke, salam Siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.